Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 166. Tangannya yang gemetar perlahan bergerak ke perutnya yang masih datar. Ada kehidupan di dalamnya. Nyawa kecil yang bahkan belum sempat dia sapa, belum sempat dia terima sepenuhnya, tetapi kini harus dia perjuangkan seorang diri. Ya Allah, suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Air matanya kembali jatuh, membasahi pipinya yang dingin. Apa yang harus aku lakukan? Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan isakan. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, kokoh, seakan menjadi saksi bisu dari kepedihannya. Aleya tahu, dia tidak sendiri. Allah selalu bersamanya. Tetapi mengapa hatinya tetap terasa begitu kosong? Setelah puas menikmati ketenangan di depan Masjidil Haram, Aleya akhirnya beranjak pergi. Malam semakin larut, namun suasana sekitar masih ramai. Lampu-lampu kota suci itu berpendar lembut, menciptakan bayangan panjang di atas marmer putih. Langkah Aleya lemah, seakan setiap jejak yang dia tinggalkan membawa beban yang tak kasat mata. Embusan napasnya yang berat mengeluarkan kabut tipis di udara dingin. Matanya kosong, tak benar-benar melihat ke depan, hingga tanpa sadar ia hampir menabrak seseorang. Pria itu berdiri tegap di hadapannya, keningnya berkerut. "Kamu bersaudara dengan Mbak Asa?" tanyanya. Aleya terdiam. Pandangannya yang sendu akhirnya menatap sosok itu, seorang pria dengan raut tegas, sorot matanya menyelidik. Perlahan, dia mengangguk tanpa suara. "Wah, pantes mirip," seloro pria itu, seolah menemukan kepingan puzzle yang hilang. "Aku Davi, adik Bang Din. Calon suami Mbak Asa." Nada jahilnya terdengar ringan, seakan mencoba mencairkan suasana. Namun, Aleya hanya menangguk sekali tanpa minat melanjutkan percakapan. "Dari mana?" Alih-alih menjawab, Aleya hanya menoleh ke arah masjid. Davian menangkap isyarat itu dan mengangguk paham. Namun, pikirannya berkelana, mengingat cerita Din tentang wanita yang satu ini. Aleya. Nama itu melekat dengan kisah kelam yang pernah dia dengar. Wanita ini adalah duri dalam rumah tangga adiknya. Dan kini, dia ada di Makkah, untuk menghadiri pernikahan kedua Asarin. 13. Davian mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari sosok pria yang seharusnya mendampingi Aleya. Namun, tak ada siapapun. Kerutan di dahinya semakin dalam sebelum ia akhirnya bertanya, "Suami Mbak mana?" Aleya menatapnya sekilas, lalu menunduk. Sejenak, ada keheningan yang terasa menyiksa. "Tidak ada," jawabnya lirih. "Oh." Davian mengangguk, mencoba menelaah jawaban itu. "Gak ikut?" "Ya." "Kenapa gak dibawa sekalian? Ini kan acara keluarga." Nada santainya berbanding terbalik dengan gelombang di hati Aleya. Kata suami bagai pisau yang kembali mengiris hatinya. "Tidak datang," sahut Aleya singkat. Jawaban itu membuat Davian terdiam. Matanya menatap wanita di depannya dengan lebih cermat. Raut wajah sendu, mata merah dan sembab. Dia yakin ada hal yang telah terjadi pada wanita di depannya. Namun, dia cukup sungkan bertanya lebih jauh. Merasa tak ada lagi pembahasan, Aleya melangkah seraya berkata dengan lirih, "Saya permisi." Akan tetapi, baru saja dia berbalik, sesuatu jatuh dari genggamannya. Selembar foto melayang ringan sebelum akhirnya mendarat di lantai. Davian refleks membungkuk, mengambilnya. "Mbak, ini jatuh." Namun, sebelum dia menyerahkan, matanya lebih dulu menangkap gambar di foto itu. Sebuah potret pernikahan. Wajah Aleya di sana tampak berbeda, tersenyum, meski samar. Tetapi yang lebih menarik perhatiannya adalah sosok pria di sampingnya. Jenderal.
Pria itu akhirnya memiliki wajah di benaknya. Rasa penasarannya pun terjawab. Dan kini, melihat ekspresi Alea yang tiba-tiba panik, semakin meyakinkan Davian, jika tidak ada kebahagiaan di dalam pernikahan itu. Alea buru-buru mengambil foto itu dari tangan Davian. "Makasih," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Davian kembali memperhatikan wajah Alea itu lebih lama. Entah mengapa dia jadi penasaran. "Are you okay?" tanyanya, nada suaranya kini lebih lembut. Alea hanya menggeleng, lalu tanpa menunggu reaksi lagi, dia bergegas pergi. Langkahnya cepat, seakan takut sesuatu yang rapuh dalam dirinya akan runtuh di depan pria itu. Davian menghela napas, mengangkat pundaknya, sebelum akhirnya melanjutkan langkah menuju Masjidil Haram. Begitu memasuki kamar hotel, Alea berharap menemukan keheningan. Dia pikir Umi sudah tertidur. Namun, begitu pintu tertutup, sebuah pelukan erat menyambutnya. "Alea," suara Herlina bergetar, penuh kasih. Alea terdiam, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam dekapan itu. Keheningan menguasai ruangan, hanya isakan kecil yang akhirnya pecah di bahunya. "Dari mana, Nak?" tanya Herlina lembut. Alea tak menjawab, hanya semakin merapat dalam pelukan hangat itu. Seakan pelukan sang ibu adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang masih memberinya ketenangan. 14. Herlina menggais lembut punggung putrinya, membiarkannya menangis sepuasnya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Menangislah, Nak, kalau memang itu bisa membuat hatimu lebih lega." Alea menggigit bibirnya, menahan isak yang semakin pecah. "Umi, aku lelah." "Umi tahu, sayang, Umi tahu." Alea terus terisak, tubuhnya bergetar hebat dalam pelukan Herlina. Tangannya menggenggam erat lengan sang ibu, seolah takut terjatuh ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam. "Umi, aku ingin kembali padanya. Aku sudah berpikir panjang, aku ingin kembali." Suaranya parau, nyaris tak berbentuk. "Aku ingin anakku punya ayah." Herlina menghela napas panjang, hatinya ikut remuk melihat putrinya dalam keadaan seperti ini. Dengan lembut, dia menggiring Alea duduk di tepi kasur, menggenggam jemarinya yang dingin. "Sayang," Herlina berbisik lembut, "dengar dulu, Nak." Alea menatap ibunya dengan mata basah, penuh harap, penuh luka. "Tadi Umi bicara dengan Bu Mahira." Herlina mencoba memilih kata-kata yang tepat. "Kamu tidak bisa kembali pada jenderal lagi, Alea. Jenderal telah menjatuhkan talak 3, Nak." Seakan ada sesuatu yang mencabik seluruh hatinya, Alea membeku sejenak sebelum tangisnya kembali pecah. "Tidak, Umi," dia menggeleng kuat, air matanya semakin deras mengalir. "Aku tidak bisa, aku tidak siap menjalani ini sendiri." Herlina menarik putrinya ke dalam pelukannya lagi, membiarkan bahunya menjadi tempat Alea bersandar dalam kepedihan. "Kamu tidak sendiri, sayang," bisik Herlina, suaranya penuh ketenangan yang menguatkan. "Ada Umi, ada keluarga, dan yang paling penting, ada Allah." "Tapi, Umi," suara Alea pecah, "bagaimana aku bisa melahirkan tanpa suami? Bagaimana anakku nanti?" Herlina mengusap punggung Alea dengan penuh kasih. "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Nak. Mungkin ini caranya melindungimu. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik di depan sana yang belum bisa kamu lihat sekarang." Alea menutup wajahnya dengan kedua tangan, isaknya masih terdengar. "Tapi aku masih mencintainya, Umi, aku masih ingin dia ada di sampingku. Mendampingiku saat melahirkan, kumohon, usahakan lagi." Ucapnya terdengar frustrasi. Herlina tersenyum pahit, lalu mengangkat wajah putrinya, menatap matanya dengan penuh kelembutan.
Lepaskan, sayang, jika Alap sudah menutup jalan itu, jangan memaksakan hati untuk terus berjalan di sana. Kadang, kehilangan adalah bentuk lain dari penyelamatan. Alea kehilangan kata, dia hanya menangis pilu. Hatinya masih ingin kembali pada jenderal, tak masalah jika dia tak mendapatkan cinta, tetapi perkataan ibunya menamparnya untuk bangun dari kenyataan. Kamu ingat, kan kata Aza tadi pagi? Ada kita semua yang selalu menemanimu. Jikapun nanti setelah Aza menikah, dan menetap di Dubai, masih ada Umi, nak. Umi tetap mendampingimu. Herlina terus mengusap punggung Alea. Jangan sedih lagi, apalagi mengingat orang yang tidak memikirkan kamu, nak. Tak ada jawaban, hanya isakan yang perlahan terdengar kecil. 15. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak fajar menyingsing, kamar Azarin telah dipenuhi keheningan yang syahdu. Perias sibuk merapikan setiap detail, memastikan gaun sederhana nan elegan itu terpasang sempurna di tubuh sang pengantin. Tidak banyak yang perlu dirias. Azarin akan mengenakan cadar, namun tetap saja, suasana di dalam kamar terasa menegangkan. Di balik kain putih yang menutupi wajahnya, Azarin menarik napas panjang, mencoba menghalau kegugupan yang perlahan merayap ke seluruh tubuhnya. Ini bukan pernikahan pertamanya, tetapi perasaan yang berkecamuk di dadanya tak jauh berbeda dari dulu. Sebentar lagi, dia akan sah menjadi istri Din Argatama. Sebentar lagi, kehidupannya akan berubah. Dan sebentar malam, dia akan sekamar dengan pria itu. Membayangkannya saja, jantungnya berdegup tak karuan. Tenang, Mbak, jangan terlalu tegang. Nanti bisa-bisa pas akad malah gemetar, ujar Perias dengan nada bercanda, berusaha mencairkan suasana. Perias tersebut pun, khusus dibawa dari Indonesia. Azarin tersenyum kecil, meski dalam hati dia tetap beristighfar, berharap kegugupan ini perlahan surut. Namun, doa-doanya seakan menguap begitu saja, sebab rasa takut itu masih bersarang di dadanya. Sementara itu, di kamar lain, Din pun tak kalah gelisah. Pakaian muslim putih telah melekat sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan sarung senada. Namun, seberapapun rapi penampilannya, tidak ada yang bisa menyembunyikan kegugupan yang kini merajai dirinya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdetak kencang, dan bibirnya terus mengulang ikrar ijab kabul dalam bahasa Arab. Qabiltu nikahaha. Dia berhenti, menghela napas, lalu mencoba lagi. Qabiltu ni. Salah. Lagi dan lagi. Dia mendadak lupa dengan ijab kabul tersebut. Dari sudut ruangan, Davian yang tengah mengenakan pakaian hanya bisa mendesah, lalu menoleh ke arah kakaknya dengan tatapan geli. Bang, serius deh, ini bukan pernikahan pertamamu. Kenapa kayak orang mau sidang skripsi? Din mendelik sekilas, tetapi bukannya berhenti, dia justru semakin sibuk menghafal kalimatnya. Davian yang merasa gemas akhirnya mendekat, menepuk bahu kakaknya dengan santai. Udah, santai aja. Yang penting jangan sampai salah sebut nama. Din langsung menoleh tajam. Davian, tuh, lihat, baru aku bercanda dikit aja udah panik. Davian terkekeh, merasa puas telah berhasil mengusik kegugupan kakaknya. Din hanya menghela napas panjang. Namun, Davian belum selesai. Dengan senyum jahil, dia menambahkan, dan satu hal lagi, malam ini abang gak sekamar sama aku lagi, loh. Din terdiam. 16. Mulai malam ini, abang sekamar sama Mbak Aza, lanjutnya sambil menyenggol bahu Din. Dek. Seakan baru benar-benar tersadar, Din menelan ludah. Wajahnya sedikit memerah, dan keringat di telapak tangannya semakin bertambah. Davian pun tertawa puas. Lihat, makin gugup, kan?
Jangan lupa nanti sebelum buka puasa, salat sunnah dulu, baca doa dulu, biar. Din mendengus, lalu meraih bantal dan melemparkannya ke arah Davian. Bisa diam tidak? Davian menghindar dengan cekatan, tawa renyahnya masih menggema di dalam kamar. Bang titip ponakan yang ganteng, iya. Biar aku bisa ajak main bola, selorohnya lagi dengan nada jahil. Din mendengkus kesal. Keberadaan Davian di kamar, semakin membuatnya tak tenang. Dia memilih tak peduli, dan memilih untuk melafalkan ikrar ijab kabul di depan cermin. Belum sempat Din benar-benar fasih mengucapkan ijab kabul tanpa tersendat, suara ketukan di pintu menggema, memecah ketegangan di dalam kamar. Davian yang masih menyeringai jahil langsung bergegas menuju pintu. Begitu kunci diputar, sosok yang berdiri di ambang pintu membuatnya langsung menegakkan tubuh. "Ibu, cantik sekali," pujinya berdecak kagum. "Masya Allah tabarakallah." Bu Mahira hanya tersenyum dengan kelakuan anak bungsunya. "Kalian sudah siap?" tanyanya seraya melangkah masuk. "Aku sih udah, Bu. Tapi abang kaya belum siap lahir batin," selorohnya dengan santai. Namun, detik itu juga dia mendapatkan lemparan bantal. "Bu, sepertinya abang perlu diruqyah deh, Bu. Lihat saja kelakuannya. Masa mau nikah, tapi kayak orang kesurupan. Bisa diem gak?" sergah Din kesal. Sementara Davian semakin tertawa puas. Udah, seru Bu Mahira melerai. "Din, ayo turun cepat. Papa dan keluarga sudah berkumpul di masjid," ujar Bu Mahira. "Dek." Kalimat itu seperti lonceng yang berdentang di kepalanya, menggema di dada yang sudah sejak tadi terasa. Sesak. Din menelan ludah. Tangannya yang sejak tadi menggenggam kain sarung terasa semakin berkeringat. Meski tubuhnya telah rapi, hatinya belum benar-benar siap. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seakan ingin berteriak, bukan ragu, bukan takut, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa sebentar lagi, dia akan resmi menjadi suami Azarin. Sebentar lagi, semua akan berubah. Davian yang berdiri di sebelahnya melirik sekilas, melihat kakaknya yang tampak diam membeku. "Jangan bilang mau latihan sekali lagi," godanya, mencoba mencairkan suasana. Din menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan ketenangan yang nyaris hilang. Lalu, akhirnya, dia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Aku siap." 17. Mahira terserliem, lalu selangkah lebih dulu. Din berdiri sejenak, merasakan bagaimana detak jantungnya tak kunjung mereda. Lalu melangkah dan berhenti di samping Davian. Tak ayal pria jahil itu, menepuk pundak kakaknya. "Santai aja, Bang. Berhasil ijab kabul, hadiahnya sunah Rasul bentar malam," bisiknya menggoda. 18. Suasana di dalam Masjidil Haram terasa begitu sakral. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui pilar-pilar tinggi, menyinari lantai marmer yang sejuk. Di antara keheningan yang penuh makna, hanya suara lembut lantunan doa yang terdengar sayup-sayup. Pak Penghulu menatap Din dengan senyum tenang. "Bagaimana, Pak Din, sudah siap?" Din menelan ludah, mencoba menenangkan diri dari debaran yang semakin menggila di dadanya. Jari-jarinya menggenggam kain sarung dengan erat, seolah berusaha mencari pegangan. "Siap, Pak," jawabnya mantap. Meski suaranya terdengar stabil, siapapun yang melihatnya bisa merasakan bagaimana jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Napasnya terbuang berat, matanya sekilas melirik ke tirai putih di sampingnya. Di balik sana, Azarin duduk dengan tenang, namun di balik ketenangan itu, dia pun tengah berjuang dengan debaran hatinya sendiri. Penghulu mengulurkan tangan, dan tanpa ragu, Din menyambutnya. Jabat tangan itu terasa hangat,
seolah menjadi saksi atas janji suci yang akan terucap. Ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka binti Azarin Nafisa alal mahri khamsu miyati dirham halan. Mata Din terpejam sejenak, lalu mengentak tangannya. Qabiltu nikaha Azarin Nafisa bima, harin khamsu miyati dirhamin halan. Dengan satu tarikan napas panjang, Din mulai menjawab akad nikah tersebut. Sejenak, suasana hening. Seakan semua orang menahan napas, menunggu keabsahan janji yang baru saja diikrarkan. Pak Penghulu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan. Bagaimana? Sah. Sah. Para saksi menjawab dengan kompak. Namun, satu suara terdengar lebih keras dari yang lain. Sah. Davian hampir bersorak, suaranya begitu nyaring, penuh semangat yang membuat beberapa orang menoleh dengan senyum geli. Din mengembuskan napas yang terasa begitu berat. Seakan seluruh ketegangan yang selama ini mengikatnya menguap begitu saja. Tangan yang masih menggenggam erat Penghulu perlahan terlepas, lalu dengan penuh haru, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, menutup mata, dan berbisik lirih, "Alhamdulillah." Di balik tirai putih, Azarin pun turut meneteskan air mata, membuat Herlina langsung memeluk dari samping. "Alhamdulillah, nak, selamat." Umi terharu, "Sayang," gumamnya. Azarin tak menjawab, hanya menunduk dengan debaran jantung yang tak bisa berhenti. Bibirnya dia gigit di balik cadar, agar tak sampai terdengar suara isak tangisnya. Dalam hati, dia mengucap syukur yang tak terhingga. "Ya Allah, jadikan ini pernikahan terakhirku, jadikanlah pria yang aku pilih mencintaiku dengan tulus," gumamnya dalam hati. Setelah ijab kabul selesai, Penghulu menengangkan tangan, memimpin doa dengan hikmat. Suasana dalam 19. Masjidil Haram terasa begitu sakral. Setiap doa yang terlantun seolah menggema di dalam hati, menambah keharuan yang sudah memenuhi ruangan suci itu. Setelah doa usai, Penghulu menatap ke arah tirai putih. "Sekarang, pengantin wanita bisa keluar," ucapnya lembut. Din, yang sejak tadi berusaha menahan gejolak perasaannya, kini semakin gelisah. Tangannya mengepal di atas lutut, matanya tak lepas dari tirai yang sebentar lagi akan memperlihatkan sosok yang selama 2 minggu terakhir hanya bisa dia bayangkan dalam doa dan rindu. Tirai itu perlahan tersibak. Azarin melangkah keluar, diapit oleh Herlina dan Alea. Gaun putih panjangnya membingkai tubuhnya dengan anggun, sementara hijab dan cadar senada membuat auranya begitu teduh. Meski tanpa mahkota, pesona dan keanggunannya justru terpancar lebih kuat. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kali setelah sekian lama. "Dek." Azarin langsung menunduk, tak sanggup menahan sorot mata Din yang begitu dalam. Seketika, rasa panas dingin menjalar di tubuhnya, kakinya terasa berat untuk melangkah. Tangannya mengepal erat, seolah berusaha mengendalikan debaran jantungnya yang semakin tak menentu. Sementara itu, Din tak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya berbinar, bibirnya perlahan membentuk senyum yang semakin lama semakin melebar hingga akhirnya senyum itu berubah menjadi tangisan. Tubuhnya bergetar hebat. Tanpa bisa dicegah, air mata jatuh membasahi wajahnya. Rasa syukur, haru, dan kebahagiaan yang meluap-luap tak bisa dia bendung. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah jawaban dari doa panjang yang dia panjatkan dalam sujud-sujudnya. Pak Argatama yang berdiri di sampingnya menepuk pundaknya pelan, memberikan ketenangan. Langkah Azarin terhenti di hadapan Din. Hening. Yang terdengar hanya helaan napas tertahan dan isakan kecil yang coba diredam. Sementara itu, Davian, Bu Mahira, dan saksi lainnya ikut meneteskan air mata, bahkan Davian yang biasanya suka menggoda, kini hanya bisa mengusap wajahnya, terharu melihat kakaknya yang begitu tenggelam dalam emosinya.
Setelah berhasil mengendalikan diri, Din mengangkat wajah, menatap Azarin dengan senyum lembut meski matanya masih basah. Penghulu kembali bersuara. Sekarang, silakan cium tangan suami, nak. Azarin menelan ludah, matanya melirik ke arah Herlina yang tersenyum tenang. Dengan gerakan perlahan, dia mengusap kedua tangannya ke gaunnya, berusaha menghilangkan keringat dingin yang sejak tadi membasahi telapaknya. Lalu, dengan ragu, dia mengulurkan tangan, meraih jemari Din yang sudah terulur. Dingin. Tangan mereka sama-sama dingin, sama-sama menggigil dalam debar yang sulit dijelaskan. Dengan penuh takzim, Azarin menunduk, menyentuhkan bibirnya ke punggung tangan Din. Lembut, penuh penghormatan.